Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kepanjangan anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Yes, yes. Alhamdulillah. Kena ya. Oke, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai kita berdoa dulu ya dengan membaca surat Al-Fatihah. Biar berkah, biar bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nana, tujuan pembelajaran hari ini adalah biar anak-anak paham tentang isi kandungan surat Al-Kafirun. Anak-anak kita rilis kembali ke yang kemarin ya. Anak-anak, surat Al-Kafirun itu ya dalam Al-Qur'an surat yang keberapa? Ayo yang keberapa? Ayo. Surat Al-Kafirun itu dalam Al-Qur'an adalah surat yang ke-109. Nah, ya, siapa yang tahu apa artinya kata Al-Kafirun? Al-Kafirun itu artinya adalah orang-orang kafir. Nah, anak-anak, surat Al-Kafirun ini diturunkan di kota mana? Di mana ayo? Ya benar, di kota Mekah. Nah, kenapa? Karena turun di kota Mekah tergolong surat Makkiyah. Nah, sebenarnya anak-anak, kenapa sih kok tergolong surat Makkiyah? Karena surat Al-Kafirun ini diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, makanya disebut surat Makkiyah. Nah, itu ya. Nah, anak-anak, surat Al-Kafirun ini diturunkan adalah setelah surat Al-Ma'un. Tuh, nah ya, yuk kita baca dulu surat Al-Kafirun ya, biar berkah, biar pandai juga ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah. Anak-anak, tadi saya baca surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ada berapa ayat ya? Ada 10? Tidak. Surat Al-Kafirun jumlahnya ada 6 ayat. Nah, ada berapa? Ada 6 ayat. Tuh, nah ya. Oke, anak-anak. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kandungan Al-Kafirun. Oh, iya. Kemarin dalam surat Al-Kafirun itu juga sudah saya terangkan ada beberapa macam bacaan tajwid ya. Tapi ada juga yang belum saya sebutkan. Cuma kita ulang sedikit yang sudah saya bahas kemarin ya, yaitu ada bacaan mat. Nah, bacaan panjang. Kemudian ada bacaan ikhfa, ada bacaan idgham bi gunah, ada bacaan idgham bi lahuna, dan ada juga bacaan qalqalah kubra ya. Itu. Ayo anak. Nah, sekarang kita mempelajari tentang kandungan isi surat Al-Kafirun. Nah, anak-anak, dalam surat Al-Kafirun itu adalah diterangkan gini nak. Islam itu mengakui adanya keberagaman agama dan keyakinan lain di dunia ini. Nah, jadi anak ya, agama Islam ini adalah agama yang mengakui adanya agama lain ya. Jadi Islam ini sangat toleran sekali ya, sangat menghargai akan adanya agama-agama lain itu ya. Itu kemudian dalam surat kandungan surat Al-Kafirun ini adalah Islam mengizinkan umatnya berinteraksi dengan penganut agama lain. Nah, itu ya dalam bidang muamalah sosial dan kemasyarakatan ya. Itu muamalah itu ada berhubungan. Nah, itu ya. Kemudian
sosial kemasyarakatan, berinteraksi. Nah, itu sangat Islam mengizinkan umatnya. Nah, itu ya. Nah, Islam melarang toleransi dalam bidang akidah dan ibadah. Akidah itu adalah keyakinan, kemudian ibadah itu ya ibadah kita itu ya sholat itu. Jadi Islam melarang ya, Islam melarang toleransi dalam bidang akidah dan ibadah, yakni mencampur adukan kepercayaan kita, ibadah kita dengan agama lain. Itu Islam melarang, itu yang tidak boleh. Nah, ya. Tapi kalau kita berteman dengan agama lain, kemudian bermain dengan agama lain dan agama lain, itu boleh, tidak dilarang, anak-anak ya. Itu jadi kalau tetangga kalian ada yang beragama non muslim, silakan kalian bermain dengan mereka, silakan ya, bermain, berhubungan, belajar bersama, ya, kemudian berhubungan sosial, ya, itu silakan, tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah mencampur adukan akidah kepercayaan kita dan ibadah kita dengan agama lain, itu dilarang ya. Jadi silakan kalian kalau punya teman, ya silakan berteman dengan yang baik, tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek, tidak boleh membenci, apalagi sampai bermusuhan. Nah, itu sangat dilarang ya. Jadi Islam sangat menganjurkan kita berhubungan dengan agama lain. Ya, dengan teman kita yang beragama selain Islam, boleh silakan kalian bermain, pergi sepak bola, kemudian pergi ke pasar, silakan. Islam tidak melarang ya. Yang dilarang itu adalah kita mencampur adukan kepercayaan kita dengan ibadah kita dengan agama lain, itu nggak boleh. Nanti ya, ingat-ingat itu ya. Silakan yang punya teman agama lain, silakan kalian berteman, tidak apa-apa, jaga ya. Bahkan Islam menganjurkan kalian menjaga hubungan ya dengan agama lain, silakan, bagus sekali ya. Tapi ingat ya, kita harus menggarisbawahi, harus membatasi, tidak boleh mencampur adukan kepercayaan kita, ibadah kita dengan agama lain, itu anak-anak ya. Kemudian anak-anak di dalam surat Al-Kafirun itu Islam dengan tegas menolak segala bentuk kemusyrikan. Lah, musyrik itu apa? Nah, musyrik itu adalah menyembah kepada selain Allah. Kalian pergi ke bawah pohon yang rindang, kemudian kamu menyembah, minta, ya pohon berilah saya uang. Wah, itu enggak boleh ya. Kalian pergi ke laut selatan, wahai laut, berilah saya rezeki yang banyak, berilah saya uang yang banyak, jadikanlah saya yang kaya raya. Itu enggak boleh, itu nama musyrik ya. Kemudian kita pergi ke dukun. Nah, hati-hati nak ya, enggak boleh. Musyrik itu ya perbuatannya mudah sekali, tapi dosanya besar sekali ya, anak ya. Jadi jangan sampai kita musyrik, jangan sampai kita menyembah kepada selain Allah, itu nah ya, jangan sampai, karena dosanya sangat besar sekali, perbuatannya remeh sekali, nah perbuatannya gampang sekali ya. Kalian ujuk-ujuk menyembah kepada pohon, wahai pohon saya minta uang kepadamu, nah, itu termasuk musyrik, menyembah kepada selain Allah. Wahai gunung, wahai matahari, wahai bulan, jadikanlah saya kaya raya, itu enggak boleh ya. Yang menjadikan kaya raya, menjadikan kita sehat, menjadikan semuanya itu adalah Gusti Allah, bukan yang lainnya. Nah ya, jadi cukup Gusti Allah minta kalian ya, menyembah kalian cukup kepada Allah, jangan kepada yang lainnya. Nah ya, paham ya. Jadi Islam dari dalam surat Al-Kahfi, Islam itu melarang sekali, menolak tegas tentang kemusyrikan. Ya, pergi ke dukun, Mbak dukun, jadikan saya, berilah, jadikan saya kaya raya, Mbak dukun, biar saya bisa leha-leha, foya-foya, itu enggak boleh, berdosa ya, musyrik tuh, nah ya, enggak boleh ya. Kemudian kalian pergi ke goa-goa, pergi ke dalam gua, kemudian bertapa di sana selama 7 hari 7 malam, 7 jam 7 menit 7 detik. Nah, kalian kemudian bertapa di situ dengan harapan kalian dapat uang yang banyak dari goa itu. Nah, itu termasuk musyrik ya. Anak-anak hati-hati ya. Hati-hati nak ya. Jadi musyrik itu perbuatannya gampang sekali, tapi dosanya besar sekali. Hati-hati nak ya, hati-hati sekali, karena musyrik itu gampang sekali dilakukan, tapi dosanya besar sekali. Anak-anak ya, hati-hati, jangan sampai musyrik. Nah, kemudian anak-anak ya, di dalam surat Al-Kafirun itu ya, surat kandungannya adalah menceritakan tentang sikap penolakan Nabi Muhammad SAW ya terhadap orang kafir pada waktu itu. Bayangkan orang kafir itu minta ijol-ijolan Tuhan ya, tukar-tukuran Tuhan.
Nabi Muhammad disuruh menyembah berhala kayak orang-orang kafir itu selama 1 tahun, kemudian 1 tahun berikutnya orang-orang kafir menyembah Gusti Allah. Nah, akhirnya apa nak? Allah menurunkan surat Al-Kafirun itu, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu nah ya, jadi jelas ya. Jadi tidak boleh mencampur adukan agama, kepercayaan dan ibadah kita dengan agama lain. Kalau berteman boleh Pak, boleh. Silahkan, siapa yang larang? Nggak ada yang larang. Silahkan berteman, bekerja, ya itu silahkan. Dengan agama, dengan orang beragama lain boleh, silahkan. Yang tidak boleh adalah mencampur adukan akidah dan ibadah kita. Akidah itu adalah kepercayaan kita. Itu nanda sekali lagi, kita nggak boleh mencampur adukan akidah dan ibadah kita dengan agama lain. Tuh, nah ya, seperti Nabi Muhammad menjawab tegas. Nabi Muhammad diajak jalan agama, ya Nabi Muhammad nggak mau. Ya masa Nabi Muhammad disuruh menyembah berhala selama 1 tahun, kemudian 1 tahun berikutnya orang-orang kafir menyembah Gusti Allah. Nah jelas akhirnya apa ya, itu Nabi Muhammad menolak dengan turunnya surat Al-Kafirun itu. Nah ya itu ya. Oke anak-anak, intinya adalah jadi di dalam surat Al-Kafirun itu adalah menceritakan tentang itu tentang hubungan dengan agama lain ya. Kita silakan berteman dengan anak yang beragama lain, silakan, bagus sekali ya, bekerja sama, mengerjakan PR, berangkat sekolah bersama, bermain sekolah bersama, silahkan, tapi tidak boleh mencampur adukan keyakinan agama kita dengan ibadah kita dengan agama lain itu. Nah ya, hati-hati ya. Oke anak-anak, sekarang tugas kalian adalah silakan kerjakan ini. Aku bisa menjawabnya. Ada di halaman 13. Nah ini ya, ada di halaman 13, kalian kerjakan ya. Ada di halaman 13, kamu kerjakan langsung. Yang punya buku paket langsung di buku paket, yang tidak punya di buku tulis langsung jawabannya. Itu anak-anak ya. Oke, silakan dikerjakan. Kemudian hasilnya kamu foto, kirim ke grup WA yang telah dibuat. Itu anak-anak ya. Oke anak-anak, itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita berdoa. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.